Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Kami sapa dulu apa kabarnya pada kali ini. Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah Pak Jalan di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan melalui perkuliahan daring, melalui perkuliahan tatap maya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang kelima untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang implikasi etis dan teknologi informasi. Seperti biasa rekan-rekan semuanya, sebelum kami memulai perkuliahan, kami paparkan dulu tujuan pembelajaran dari pembahasan tentang implikasi etis dan teknologi informasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami tentang implikasi etis dalam penerapan teknologi informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti tentang etika dalam pengelolaan sumber daya informasi. Selanjutnya yang ketiga adalah mahasiswa mampu untuk mengerti dan memahami tentang moral dan hukum dari implikasi penerapan teknologi informasi. Dan yang keempat, mahasiswa memahami dan mengerti implikasi hukum yang dari penyimpangan pengelolaan sumber informasi. Dari tujuan pembelajaran ini diharapkan nanti kita akan benar-benar paham bagaimana etika dalam pengelolaan sumber daya informasi. Karena kalau etika ditinggalkan, moral ditinggalkan, nanti implikasinya adalah implikasi hukum yang berakibat tidak baik bagi satu organisasi atau perusahaan. Baik rekan-rekan, kita masuk pada pembahasan untuk materi pokok bahasan kali ini tentang bagaimana kita mengukur etika. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan, saat ini transaksi informasi itu sangat cepat dan sangat banyak. Data-data yang tersedia dari informasi perusahaan ini juga sangat banyak. Dalam mengelola sumber daya informasi, dalam menerima informasi, ada yang benar, ada yang salah, ada yang kuat, dan segala macam. Begitu juga sebaliknya, dalam orang menyampaikan informasi juga berbagai macam. Ada yang benar-benar valid informasi itu, ada informasi yang hoax, informasi hapus-hapus, ada informasi yang mungkin sebagai gosip. Kalau di Indonesia sekarang ada pelindungan namanya Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik transaksi ITE. Pada kali ini kita ingin membahas secara teori tentang etika, tentang moral, tentang hukum dalam rangka kita melakukan transaksi informasi. Manajemen informasi selalu berkaitan dengan data informasi sebagai sumber daya untuk pengambilan keputusan. Sumber daya yang tanpa batas,
di era transparansi dan keterbukaan saat ini tidak bisa kemudian dipahami tanpa batas. Tidak bisa dipahami itu hak asasi, tidak. Tetapi kebebasan yang ada harus dipandang sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Anda bisa menggambarkan, bisa mengilustrasikan bagaimana seandainya informasi tentang hak cipta diambil sewenang-wenang, diambil semaunya oleh institusi yang lain misalnya. Ada misalnya duplikasi pencitraan hak cipta atau karya orang lain diakui menjadi karya sendiri misalnya. Itu bentuk-bentuk yang kalau tidak ditangani dengan baik akan mempunyai implikasi hukum baik kepada pribadi maupun kepada organisasi atau institusi. Sumber daya informasi ini perlu dikelola dengan baik dan profesional. Kalau itu karya kita ya nggak tahu karya kita, tapi jangan kemudian karya orang lain diedit, tambah-tambahin, dikurang sedikit, diaku karya kita. Karena apa? Mengelola sumber daya informasi dengan baik akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Ingat, sumber daya informasi itu pentingnya seperti sumber daya yang lain. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, ada sumber daya teknologi, dan segala macam. Nah, kalau kita tidak baik, kalau kita tidak cermat, tidak profesional dalam mengelola sumber daya informasi ini, etika ditinggalkan, moral tidak digubris, ada implikasinya, implikasi hukum. Dengan demikian, apakah para analis datanya, apakah operator atau bahkan usernya yang merintahkan bosnya harus paham, harus memahami, harus memperhatikan batas-batas etika moralnya seberapa. Agar apa? Agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi organisasi atau perusahaan. Karena apa? Konsekuensinya adalah konsekuensi. Saudara bisa melihat di media-media cetak, media sosial, bagaimana karena mempermainkan dengan tidak bertanggung jawab informasi yang mungkin belum valid, informasi yang belum baik, belum solid, ini konsekuensi hukum. Kalau saudara melihat tanah keputusan hukum di mana, Rocky Gerung itu kan juga seorang akademisi. Tapi dalam menggunakan sumber daya informasi sampai naik dewi akhirnya berkaitan dengan hukum. Ada lagi Denny Indrayana dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita melihat bagaimana implikasi etis dan teknologi tadi agar tidak berkontribusi pada hukum, agar tidak punya potensi kita nanti bersinggungan dengan persoalan hukum. Nanti akan kita bahas bagaimana kita memerankan etika, moral, dan hukum dalam rangka mengembangkan sumber daya informasi. Karena apa? Sumber daya informasi adalah sumber daya yang penting bagi organisasi atau perusahaan. Kalau dikelola dengan baik akan mempercepat perusahaan dalam pencapaian tujuan. Kalau sumber daya informasi dikelola dengan baik akan mempermudah pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Tetapi sebaliknya, kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi persoalan hukum bagi organisasi atau perusahaan. Nah, sekarang kita mencoba. Depan Pak Jaya sampaikan bahwa dalam mengelola sumber daya informasi kita harus memperhatikan nilai-nilai etika, nilai moral agar apa? Tidak tersangkut, tidak kena konsekuensi hukum dari pengelolaan sumber daya informasi tadi. Bisa jelas dasarnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kita ingin mencoba menganalisis lebih mendalam apa itu etika.
apa itu moral, sehingga nanti kita tidak terjerat, kita tidak terbawa pada persoalan hukum. Etika adalah suatu standar nilai, kepercayaan atau pemikiran yang mengisi individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi etika ini ada standar nilainya. Kalau kita melakukan transaksi informasi, kalau kita mengelola sumber daya informasi, ini ada etikanya. Tidak karena jaringan kita yang terbuka setiap saat, waktunya tidak terbatas, lokasi areanya terbatas, kita sampai naik diri. Dan etika adalah standar nilai. Standar nilai ini adalah apa? Percayaan. Yang berkaitan dengan individu maupun kelompok maupun masyarakat. Tidak akan mungkin etikanya di Solo kok beda dengan etikanya di Jakarta misalnya. Dalam konteks kita bicara tentang standar nilai. Nah, di Solo melanggar aturan, otomatis Jakarta melanggar aturan. Di Surabaya melanggar, di Semarang juga melanggar. Jadi standar nilai ini berlaku untuk umum. Jangan kemudian kita melakukan transaksi informatika misalnya, itu kan hak saya. Sementara sebetulnya adalah karya orang lain. Kejujuran dalam etika ini menjadi kunci. Ya, kalau ada kata-kata tidak beretika, itu kan karena nilai-nilai yang standar, kepercayaan maupun pemikiran yang itu ya sesuai dengan nilai-nilai yang bersifat umum. Saya contohkan etika itu misalnya mengambil hak orang lain yang bukan haknya dari manapun, itu mesti tidak baik. Standar nilainya ada standar nilai yang jelek. Tidak mungkin mengambil hak orang lain, mengambil barang orang lain. Di sini dikatakan tidak melanggar aturan, di sana salah, tidak mungkin. Kalau yang namanya mengambil hak orang lain, secara etika tetap salah. Apapun bentuknya, dimanipulasi seperti apa, direkayasa seperti apa, jelas salah. Itu bicara etika. Sehingga kita dalam melakukan transaksi elektronik, sumber daya informatika dengan transaksi elektronik tidak kemudian diukur dengan standar diri sendiri, tidak diukur dengan standar maunya kita, tapi standarnya ada standar umum. Inilah yang dimaksud dengan etika. Selain etika, perlu kita pelajari, kita sadari adalah terkait dengan moral. Apa itu moral? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Moral adalah suatu institusi sejarah dan sosial bagi masyarakat. Kalau sudah bicara morality, nilainya adalah benar dan salah. Kita tidak bisa menganggap kita benar, sementara yang kita lakukan adalah salah. Semoga begitu juga. Kita tidak bicara bahwa kita salah, sementara yang dilaksanakan adalah benar. Nah, antara etika dan moral ini saling berkaitan. Di mana etika adalah standar nilai yang akan mencerminkan perilaku seseorang. Sebuah kepercayaan, kalau saya mengambil punya orang lain itu tidak benar. Kalau meskipun maaf, yang namanya sumber daya informasi kan tidak kelihatan. Informasi kan tidak wujud, hanya wujud data-data dalam komputer. Kalau data-data dalam komputer itu tidak dibatasi dengan etika, kita tahu passwordnya diambil, kita tahu passwordnya diinput. Tapi kalau misalnya mengambil barang yang wujud ini kan kelihatan, kita mengambil HP-nya Pak Jelan, bukan hak kita. Nah, tetapi kalau informasi
informasi. Ini tidak kelihatan kalau kita tidak punya standar nilai yang jelas. Kita tidak punya keyakinan, kepercayaan tentang perilaku bahwa kita itu salah atau benar, akan kacau. Seandainya nilai-nilai moral maupun etika ini tertanam dalam diri kita secara jujur, kita mulai mempelajari informasi. Tapi yang namanya banyak orang punya pemikiran macam-macam, punya keinginan macam-macam, dengan demikian moralnya juga bermacam-macam. Sehingga kalau di Indonesia kemudian diadakan diterbitkan undang-undang tentang ITE itu dalam rangka untuk agar etika berjalan dengan baik, agar moral nilai-nilai yang berjalan juga berjalan dengan baik dalam pengelolaan sumber informasi. Kita perlu memperhatikan yang namanya hukum. Undang-undang tentang ITE maupun undang-undang keterbukaan informasi publik itu adalah bentuk-bentuk produk hukum yang akan mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi maupun dalam melakukan optimalisasi mengelola sumber daya informasi. Apa itu hukum? Jangan punya persepsi hukum adalah apa ya Pak? Hukum adalah jaksa. Hukum adalah perilaku peraturan formal yang dipaksakan otoritas formal yang didaulat, yang berdaulat dan legitimate. Kalau kita tidak memahami definisi hukum, apalagi buku-buku ataupun hukum-hukum tentang berbagai persoalan, ya akan kacau. Kita mencoba dalam transaksi informatif. Kita mencoba dalam mengelola sumber daya informasi. Hukum adalah perilaku peraturan formal. Hukum itu adalah formal. Perilaku peraturan yang formal yang dipaksakan. Disinilah kita perlu mempelajari tadi etika, moral dalam melakukan sumber daya optimalisasi sumber daya informasi. Hukum itu akan memaksa. Kita tidak tahu ya tentu kena memang kita melakukan pelanggaran misalnya. Hukum akan memaksa. Dan yang melakukan pemaksaan adalah otoritas yang formal. Dalam hal ini adalah pemerintah negara Republik Indonesia. Pemerintah dalam melakukan pembuatan hukum melalui proses yang panjang antara pemerintah dan DPR. Dan semuanya punya legitimasi. Tidak kemudian kelompok-kelompok masyarakat membuat hukum, tidak bisa. Kita bicara hukum formal adalah perilaku peraturan formal yang dipaksakan. Yang dipaksakan, suka atau tidak suka, kalau ini sudah menjadi hukum, kita harus taat. Suka tidak suka, kalau sudah menjadi hukum, kita punya konsekuensi. Yang membuat otoritas formal ini adalah berdaulat. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia berdaulat. Bentuk dari hasil proses pemilihan umum ini 2024 akan pemilihan umum, nanti akan buat proses pemerintahan yang baru. Dan legitimate, pemilunya legitimate, DPR-nya juga legitimate karena dipilih melalui pemilu yang sah. Karena hukum adalah perilaku peraturan formal yang dipaksakan oleh otoritas formal yang berdaulat dan berlegitimate. Dengan demikian hukum berlaku untuk semua kalangan. Hukum berlaku untuk semua orang yang ada di Indonesia. Kembali kepada undang-undang ITE atau undang-undang keterbukaan informasi publik, ini bukan yang pinter kemudian yang tidak pinter, beda enggak. Ini semuanya kena konsekuensi hukum kalau kita melanggar peraturan tentang transaksi elektronik maupun pengelolaan sumber daya informasi.
Kenapa masyarakat itu mempunyai minat terhadap komputer? Kita bicara etika dan teknologi informasi. Kalau bicara teknologi informasi, mesti bicara tentang yang namanya komputer. Ada beberapa alasan masyarakat mempelajari komputer. Yang pertama, kelenturan logika. Yang kedua adalah faktor transformasi yang mengubah data praktis. Yang ketiga adalah faktor yang terlihat. Dengan demikian, dalam rangka menjaga etika, ada beberapa alasan masyarakat dalam melakukan atau minat mitra komputer fleksibel. Tahu bawa kemana? Anda bisa bayangkan ketika data itu dalam buku, kertas, tulisan, dibawa kemana kan berat. Nah, disinilah diperlukan perilaku yang profesional. Agar apa? Agar kita terjaga secara etika maupun secara moral. Kalau etika terjaga, moral terjaga, harapan kita apa? Kita bisa selamat dari proses atau tuntutan hukum karena tidak melanggar aturan yang ada. Perilaku profesional dalam komputer harus punya integritas tinggi, kejujuran yang tinggi. Kalau sekarang masalah skill, keahlian dalam mengelola komputer, insya Allah sudah hebat termasuk masing-masing semua. Tetapi kita juga dituntut dalam rangka apa? Perilaku kita untuk integritas yang tinggi, kejujuran yang tinggi. Oh ternyata tidak baik. Oh ternyata ini baik. Contoh sederhana ketika terjadi berita bohong, hack. Ini karena kurangnya integritas. Yang kedua, kemampuan profesional ya, artinya pandai, skillnya tinggi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Integritasnya tinggi sekalipun, profesional tinggi kemampuan maupun kalau tidak bertanggung jawab juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir, menggunakan keahlian untuk kesejahteraan umat manusia. Ini penting dalam rangka apa? Kita membuka komputer sewaya-waya. Kita mau akses informasi juga tanpa batas. Kita harus bisa melihat, oh ini untuk kesejahteraan umat, apa untuk gaduh misalnya. Integritas yang tinggi, kemampuan yang profesional, bertanggung jawab dan menggunakan keahlian untuk kesejahteraan umat manusia. Itu rekan-rekanku terkait dengan bagaimana kita membangun etika, menjunjung tinggi moral dalam kita melakukan aplikasi maupun mengelola sumber daya informasi. Sumber daya informasi bersumber daripada komputer yang bisa disampaikan, yang bisa disimpan, yang bisa dianalisis, melakukan semua pakai komputer. Dengan demikian melakukan kegiatan pengoperasian komputer juga harus yang profesional. Dalam arti etikanya masuk, moralnya juga terjaga agar tidak kena konsekuensi hukum. Di mana perilakunya menunjukkan integritas yang tinggi, kemampuan yang profesional, bertanggung jawab maupun menggunakan keahlian untuk kesejahteraan. Demikianlah rekan-rekanku semuanya pembahasan untuk kali ini. Kita membahas tentang implikasi etis terkait dengan teknologi informasi. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa dalam menggunakan teknologi informasi harus berpedoman pada etika dan moral. Di mana etika dan moral harus menjadi pegangan
Agar apa? Agar semuanya berjalan dengan baik, bertanggung jawab untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat. Etika dan moral harus menjadi pedoman dalam manajemen sumber daya informasi agar apa? Memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi atau perusahaan. Karena apa? Kalau tidak menggunakan etika dan moral yang baik, sakgelnya tak penake dhewe, terjadi apa? Konsekuensi hukum. Kalau terjadi konsekuensi hukum tidak hanya yang mengoperasikan atau yang membuat analis datanya saja, tetapi juga institusi atau organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran moral dan etika ini adalah permasalahan hukum. Jadi informasi yang harusnya digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen memberikan kontribusi pada organisasi malah berbalik. Informasi bermasalah secara hukum, informasi menjadikan organisasi tidak sehat. Demikian rekan-rekan semuanya untuk pembahasan pada kali ini. Seperti biasa untuk evaluasi dan bahan diskusi ada beberapa soal untuk evaluasi rekan-rekan masyarakat sendiri dan juga untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Tidak harus dikumpulkan ya. Apabila ada kesalahan, ada kendala, ada hambatan, bisa menghubungi Pak Jawa. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Dan ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kebersamaan dari rekan-rekanku semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.